Nggak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Seorang salaful ummah dari tabi'in pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Nggak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang kalau pagi jalan sampai menjelang terbenam matahari, mereka tinggal di situ, tunggu sampai besok, nginep, besok terbit matahari baru jalan lagi. Karena mereka nggak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, pas waktu maghrib, dia tiba di sebuah hutan. Hutan ini lebat, gelap, ya. Bayangkan kalau anda di posisi ini gelap, di hutan sendirian, nggak ada orang-orang. Dan hutan ini liar, gelap sekali. Maka dia terpaksa nginap, tunggu besok, terbit matahari baru bisa jalan. Kalau dia keluar juga jadi kacau, kemana-mana jalannya, gitu kan. Maka dia pun wudhu, dia sholat maghrib isya jamak qasar layaknya seorang musafir, lalu dia coba istirahat, tertidur. Di awal malam, kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, dia bangun ingin sholat tahajud. Dia cerita tentang dirinya, ulama angkat kisah ini dalam buku-buku akidah tentang masalah hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat dia sholat, dia bilang, selesai saya 2 rakaat pertama, saya ingin berdiri ke rakaat tahajud selanjutnya, tiba-tiba saja, di depan mata saya ada seekor harimau meraung dengan keras, siap menerkam saya. Dan kedengaran dari suara harimau ini dia kelaparan. Saya waktu itu berpikir, kalau saya lari, pasti saya bisa ditangkap oleh harimau ini. Dia lebih cepat, lebih kuat, gitu kan? Dan matanya lebih tajam. Apalagi ini lokasi memang tempat dia hidup. Saya tidak bisa buat apa-apa. Maka dia bilang tiba-tiba saya teringat dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Lalu saya berkata pada harimau tersebut. Dia berkata, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya, ya, mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Karena sudah takdirnya. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, bukan karena perintah Allah, maka kau akan minta kepadanya Allah Azza wa Jalla untuk mematikanmu. Tiba-tiba dikatakan dalam kisah ini, orang saleh ini bercerita, harimau tersebut menundukkan pandangan matanya meninggalkan saya, tidak jadi memangsanya. Apa yang kita ambil peran dari sini teman? Apa yang kita ambil pelajaran daripada kisah ini? Harimau pun yang buas makhluknya, Allah Azza wa Jalla. Ini masih hidup gak ini? Kok nggak ada nyaut, nggak ada apa ini? Saya nggak tahu ini ngantuk, tidur atau hadir nggak? Ini rupanya di Bali orang suka senyap ya. Jadi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semuanya teman-teman sekalian. Ular kah, harimau kah, apa saja. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta. Apa saja tidak akan pernah dia takutin, karena tidak akan mati kecuali ajalnya datang, gitu kan? Subhanallah, kisah Al-Ala Al-Hadrami, seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau pernah diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Begitu tiba di sebuah mulut hutan itu agak lebat, gitu kan? Begitu tiba di mulut hutan, beliau ingin menyeberang, tapi beliau utus dulu ya, beberapa pimpinan pasukan, coba cek hutan ini bisa dilewatin nggak? Mereka kecek, setelah ngecek Gebali yang mengatakan, wahai Amir, pemimpin nggak bisa lewat. Ini hutan terlalu lebat, juga kita tidak tahu di mana jalan keluarnya, penuh dengan hewan-hewan buas. Kalau anda paksakan lewat, pasukan anda akan habis. Apa kata beliau? Baiklah, setelah saya bertakbir 3 kali, ikutin saya. Maka beliau pun mendekatkan kudanya lalu berkata, berteriak dengan suara keras, wahai semua yang ada di dalam hutan ini, yang mendengarkan suara saya atau tidak mendengarkan suara saya, kalian tahu kami siapa? Kami adalah utusan Rasulullah SAW berperang di jalan Allah. Maka mudahkanlah jalan kami untuk keluar dari hutan ini. Dalam riwayat ini dikatakan dan yang disaksikan oleh para sahabat, hewan-hewan yang biasa saling memangsa, kayak harimau sama rusa, gitu kan, serigala sama kelinci, semuanya bersebelahan, saling bersatu, berdempetan untuk menunjukkan jalan keluar pasukan mujahidin, sampai mereka keluar tidak digigit 1 orang pun. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Kisah yang unik yang lain adalah surat Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Pernah Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang, habis. Ini bukan musim kemarau ini, habis, hilang tiba-tiba.
Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi di Sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal, lempar sapi, lempar kambing, dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut Sungai Nil dilempar ke bawah, diikat, begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini nggak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir bin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya dan bacakan surat saya kepada Sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab gitu kan, kepada Sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepadamu, hai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Al-Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air Sungai Nil keluar tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi luar biasa kisah-kisah mereka ini. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Nggak perlu takut, nggak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep semoga lekas sembuh, nggak ada pasti sembuh. Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Dia yang sembuhkan. Para sahabat teman-teman sekalian, kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Lihat bagaimana kekuatan keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin Allah itu memang ada di langit sana. Allah itu Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui dan segalanya. Maka Allah Azza wa Jalla tidak lemparkan sendal dari langit teman-teman sekalian, tapi jawaban doa datang adalah dalam bentuk sinyal. Allah tiba-tiba nanti membuat ada orang yang kesian dengan dia, dibelikan sendal, dia dapat duit bisa beli sendal, terjawab itu. Tapi kekuatan keyakinan mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Semuanya langsung berhubungan dengan langit, dengan Tuhannya, langsung berhubungan dengan